Pernah nggak kamu milih untuk nggak pulang ke rumah? Tapi bukan kamu sibuk, bukan karena kamu lupa rumah, tapi karena kamu tahu kalau kamu pulang, kamu akan pulang dengan luka. Kamu rindu sebenarnya, itu jelas banget ya, tapi di balik rasa rindu itu kok ada sesuatu yang lebih besar ya, yang nahan langkah kamu untuk pulang. Semacam peringatan kecil di dalam diri sendiri, wah kalau aku pulang, kalau aku kesana, kayaknya aku akan butuh waktu berminggu-minggu deh untuk pulih lagi. Dan yang paling berat bukan lukanya, tapi yang paling berat itu adalah rasa bersalah yang diam-diam ngikutin kamu. Karena kamu tahu bahwa kamu harusnya kuat, harusnya kamu bisa, harusnya keluarga adalah tempat yang selalu kamu pilih, apapun yang terjadi. Nah, kalau misalnya kamu pernah berada di titik ini, video ini cocok untuk kamu. Di budaya kita di Indonesia ada narasi yang kuat banget sering kita dengar bahwa keluarga itu adalah segalanya. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban, dan siapapun yang memilih menjauh, entah itu membatasi komunikasi, jarang pulang, atau memilih diam, langsung biasanya dikasih label yang sangat berat. Anak durhaka. Dua kata itu cukup untuk membuat orang akhirnya mengubur perasaannya dalam-dalam. Pura-pura dia baik-baik saja, dan akhirnya terus kembali ke situasi yang secara psikologis perlahan mengikis dirinya. Nah, di sini saya ingin kamu tahu satu hal sebelum kita lanjut. Menjauh itu bukan berarti benci. Menjauh itu bukan berarti kamu tidak sayang. Keputusan kamu untuk menjaga jarak dari keluarga, sebagian ataupun sepenuhnya, biasanya hampir tidak pernah lahir dari amarah sesaat. Melainkan ia lahir biasanya dari kelelahan yang sudah sangat-sangat panjang. Dari luka yang selalu diabaikan, dari usaha yang udah berulang kali dilakukan tapi kok kayaknya nggak pernah cukup mengubah apapun. Dan kalau yang terjadi pada kamu, bisa jadi kamu itu tidak aneh. Kamu nggak jahat. Kamu cuma seorang yang mungkin sedang bertahan. Dan itu tidak apa-apa. Dalam ilmu psikologi, ada sebuah istilah untuk kondisi ini disebutnya adalah family estrangement. Artinya sederhana, keputusan seseorang untuk mengurangi atau memutus kontak dengan anggota keluarganya karena alasan emosional atau psikologis. Dan ini bukan drama ya, ini bukan sebuah fase, ini keputusan yang biasanya datang setelah seseorang itu mencoba segalanya. Bayangin ibaratnya seseorang yang terus-menerus kembali ke api yang membakarnya. Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia nggak tahu bahwa api itu menyakitkan, tapi karena api itu adalah satu-satunya kehangatan yang pernah dia kenal. Sejak kecil dia belajar bahwa cinta itu datang bersama rasa sakit. Jadi ketika dia pergi, ada bagian darinya yang ngerasa seperti meninggalkan satu-satunya rumah yang pernah dia miliki. Meskipun rumah itu nggak pernah benar-benar aman. Dan disinilah psikologinya menjadi menarik. Banyak orang yang ngalamin family estrangement itu tumbuh dari keluarga yang dari luar kelihatannya normal. Baik-baik saja, nggak ada kekerasan fisik yang mencolok, kebutuhan materi terpenuhi, tapi di dalamnya ada sesuatu yang pelan-pelan terus mengerus rasa aman mereka secara psikologis. Mungkin kritik yang nggak pernah berhenti, apapun yang mereka lakukan, dimanapun yang mereka lakukan, kelihatannya itu nggak pernah cukup baik, selalu dikritik. Mungkin itu kontrol yang terlalu ketat, sampai mereka dewasa pun nggak pernah benar-benar diizinin punya pendapat sendiri, mandiri. Atau ekspektasi yang terus bergeser, berubah-ubah. Sehingga akhirnya dalam hidup mereka itu ya, mereka hidup dalam kecemasan yang konstan, tanpa pernah tahu apa sih yang salah, apa yang diharapkan. Nah, secara psikologis, kondisi ini disebutnya emotional neglect, atau pengabaian emosional. Bukan pengabaian yang kelihatan oleh mata ya, tapi pengabaian terhadap psikologis, ya, dunia batin seseorang, perasaan seseorang. Perasaannya tuh kayak nggak pernah dianggap nyata. Kebutuhannya nggak pernah dianggap penting. Dan lama-kelamaan, orang itu belajar satu hal yang sangat berbahaya, bahwa dia tidak berhak merasa. Kemudian, kenapa rasa bersalah itu selalu hadir? Bahkan setelah seseorang itu memutuskan untuk menjauh. Karena biasanya sejak kecil, ya kita dibesarkan dengan satu narasi yang kuat, yang sangat kuat, yaitu lah keluarga ada sesuatu yang harus selalu dipertahankan. Dan sebenarnya itu tidak salah ya. Kita tidak diajarkan bahwa ada situasi di mana menjaga jarak justru adalah bentuk cinta bagi diri sendiri, dan kadang bagi hubungan itu sendiri. Yang penting adalah bukan memutus silaturahmi. Jadi ketika akhirnya memilih untuk menjauh, rasa bersalah itu bukan lagi tanda bahwa keputusan salah. Rasa bersalah itu adalah sisa dari narasi lama yang belum sempat ditulis ulang, di framing ulang kalau bahasa psikologinya.
Nah, kalau kita udah paham kenapa ini bisa terjadi, pertanyaan berikutnya adalah gimana supaya kita bisa mulai berdamai dengan keputusan yang seberat ini. Berat loh itu ya, untuk berpisah dari keluarga, menjauh itu berat. Meskipun sekali lagi bukan memutus silaturahmi. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah bedain dulu antara menjauh dari membenci. Ini penting, karena banyak orang itu yang menyamakan keduanya. Seolah-olah kalau kamu itu milih jarak, itu berarti ada kebencian di antara kamu, dalam hati kamu. Padahal nggak selalu begitu. Jarak itu malah bisa jadi bentuk cinta yang berbeda. Mencintai dari jauh, sambil ngejaga agar dalam diri kamu sendiri masih ada sesuatu yang tersisa untuk dicintai. Kamu nggak bisa terus ngasih tempat dari tempat yang udah kosong. Dan milih untuk nggak mengosongkan dirimu sepenuhnya, itu bukan kedurhakaan, itu keputusan untuk bertahan. Hal kedua, coba kamu belajar lihat polanya, bukan hanya orangnya. Dan inilah salah satu yang menurut saya langkah yang paling sulit, tapi juga yang paling bisa membuat kamu bebas, membebaskan kamu. Biasanya yang menyakitkan kamu itu seringkali bukan keseluruhan dari orang itu, tapi pola yang mereka bawa. Pola yang mungkin juga diwarisin kepada mereka dari generasi sebelumnya, dari orang tuanya misalnya, ya gitu, tanpa pernah dia sadarin. Orang tua yang terlalu ngontrol, ya mungkin dulu tumbuh dalam ketidakpastian yang membuatnya merasa dunia itu hanya aman kalau semua itu bisa dia kendalikan. Kemudian ada saudara yang mungkin selalu ngeritik kamu, mungkin dia nggak pernah belajar cara lain untuk berkomunikasi. Dan ini bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan. Tapi ketika kamu bisa ngelihat polanya, kamu jadi nggak lagi terjebak dalam lingkaran benci yang nguras. Kamu mulai bisa memproses dari tempat yang lebih jernih. Jadi, bisa jadi bukan orangnya, tapi polanya. Hal ketiga, fahami bahwa batas itu bukan tembok yang kaku, yang nggak bisa ditembus sama sekali. Banyak orang takut menetapkan batas itu karena ngerasa bahwa ya artinya memutus segalanya. Padahal, batas dan pemutusan total itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Batas itu adalah salah satu contoh seperti kamu bicara kayak gini, saya bisa hadir tapi tidak dalam kondisi yang terus melukai saya. Bentuknya bisa macam-macam. Mungkin kamu ngebatasin seberapa sering kamu menghubungi, bukan menghilang sepenuhnya. Mungkin kamu milih topik percakapan yang terasa aman, dan dengan tenang ya mengalihkan ketika pembicaraannya udah masuk ke wilayah yang menyakitkan. Mungkin kamu hadir di acara keluarga, tapi kamu tahu kapan harus pergi sebelum energi kamu habis penuhnya. Jadi batas itu bukan soal menghukum siapapun. Batas adalah cara kamu menjaga agar hubungan kamu itu dan keluarga itu nggak hancur, nggak menghancurkan salah satu pihak atau bahkan keduanya. Hal keempat, coba kamu belajar ya, latih kelola rasa bersalah kamu dengan jujur, bukan dengan menekannya, bukan dipres, tapi yuk coba dikelola. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang namanya rasa bersalah itu wajar. Bahkan dalam kadar tertentu, rasa bersalah itu adalah tanda bahwa kamu itu sebenarnya peduli. Nah, tapi ada perbedaan besar antara dua jenis rasa bersalah. Yang pertama, rasa bersalah karena kamu memang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai yang kamu pegang. Yang kedua, rasa bersalah karena kamu udah terlalu lama diajarin untuk selalu mendahulukan kebutuhan orang lain, bahkan di atas keselamatan kamu sendiri. Nah, kalau rasa bersalah yang pertama tadi, itu memang perlu dengerin banget. Ya, memang kamu melakukan kesalahan, ya itu wajar. Tapi kalau yang kedua, rasa bersalah yang jenis kedua ini, itu perlu kamu periksa dengan lebih sabar. Nah, sekarang coba tanyain pada diri kamu sendiri. Rasa bersalah ini datangnya dari nilai yang saya pegang, atau dari rasa takut akan penilaian orang lain? Dan kalau kamu ingin membawa satu pertanyaan reflektif dari video ini pertanyaannya. Apa yang sebenarnya saya butuhkan dari hubungan ini? Dan apakah hubungan ini memberi ruang untuk kebutuhan itu, atau tidak? Coba kamu tulis, kamu renungkan pelan-pelan, nggak perlu ada jawaban yang langsung yang sempurna ya. Minimal kamu jadi tahu seperti itu. Dan di balik semua proses ini, ada satu hal yang seringkali kita lupakan. Menjauh dari keluarga itu bukan akhir dari cerita. Bagi banyak orang, justru disitulah pemulihan yang sesungguhnya itu baru dimulai. Bukan karena jarak menyelesaikan semua luka, tapi karena jarak seringkali memberi ruang bagi kita untuk bernafas. Ruang yang mungkin belum pernah kamu miliki sebelumnya. Mencintai diri sendiri cukup untuk memilih keselamatan, bukan pengkhianatan. Dan itu adalah sebuah keberanian yang nggak semua orang berani untuk ngambil resiko itu. Kadang jarak itu bukan pemisah. Kadang jarak adalah cara kita ngejaga agar cinta itu nggak habis terbakar.
Apapun keputusan kamu, baik itu menjauh, membatasi, atau tetap hadir dengan cara yang berbeda, kamu tidak perlu membenarkan diri kamu kepada siapapun. Yang penting kamu tahu kenapa kamu memilihnya dan bahwa kamu memilihnya dari tempat yang kamu sadari. Kalau video ini terasa nyentuh kamu, klik like dan tulis di komentar hal apa yang paling kamu rasain hari ini. Oh ya, kalau kamu mau mengenal diri sendiri, karakter diri, potensi, kelemahan, apa yang sebaiknya dilatih, dikembangkan, kamu bisa dites tulisan tangan kamu di grafologiindonesia.com/tes strip grafologi. Atau kalau misalnya kamu mau belajar, gimana sih caranya baca kepribadian orang dari analisa tulisan tangannya, kamu bisa belajar, ada banyak materi gratisnya di grafologiindonesia.com/gratis. Di situ banyak yang bisa kamu pelajari, lumayan untuk nambah skill supaya kamu bisa baca karakter orang. Nah, untuk mudahnya, linknya saya tulis di deskripsi ya. Harapannya semoga setelah kamu tahu tentang potensi diri, kelebihan, hambatan, kamu bisa berkembang lebih optimal lagi. Klik linknya ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Kang Afif. Bye-bye.